teman-teman, di video kali ini Cikose akan menceritakan sebuah film action Amerika berjudul Romeo Must Die yang diperankan oleh aktor bela diri ternama Jet Li. Film ini menceritakan tentang Jet Li yang berperan sebagai Han, seorang mantan polisi Hong Kong yang berakhir di penjara. Namun pada suatu ketika, dirinya mendengar kabar tentang kematian adiknya yang dibunuh karena pertikaian antara mafia Amerika dengan mafia Cina. Karena perebutan kekuasaan, usaha balas dendam pun dilakukan oleh Han untuk mencari siapakah pembunuh adiknya. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Dan apakah usaha Han dapat berjalan dengan lancar? Kalau begitu, simak alur cerita film ini sampai selesai. Diawali di sebuah klub malam, seorang pria Cina bernama Po yang merupakan anak dari ketua mafia Hong Kong tiba-tiba diusir karena tidak diterima kehadirannya. Hingga memicu keributan antara Kai, yaitu orang kepercayaan ayah Po. Akan tetapi, keributan itu tidak berlangsung lama, karena pemilik klub bernama Silk menggunakan senjata berat untuk menghentikan mereka. Keesokan harinya, secara tidak sengaja, Po ditemukan telah tewas terbunuh. Hingga pada kematian Po ini langsung sampai ke telinga ayah Po yang bernama Ketua Chu. Dan juga saingan bisnisnya yakni ketua mafia Amerika bernama Isaac dan juga tangan kanannya Mac. Sedangkan di tempat lain, di sebuah penjara Hong Kong, seorang pria juga mendapat kabar tentang kematian itu. Dia adalah Han Xing yang langsung terlihat marah hingga menyerang petugas. Akibat penyerangan itu, Han lantas dimasukkan ke sebuah sel isolasi untuk disiksa. Namun ketika para petugas lengah, Han langsung menyerang mereka. Dan setelah semua dikalahkan, Han kemudian mengambil kunci untuk keluar dari sel, bahkan menyamar sebagai petugas penjara untuk mengelabui petugas lain, dengan cara berpura-pura keluar untuk memasang lotre, hingga dirinya berhasil melarikan diri. Kembali ke Amerika, untuk meredam ketegangan antara kedua mafia, Isaac kemudian menemui Ketua Chu untuk berbelasungkawa atas kematian anaknya, dan memastikan juga bahwa pembunuh Po bukanlah dari pihak Isaac. Sedikit informasi, Isaac dan juga Ketua Chu merupakan ketua dari masing-masing mafia yang terlibat bisnis kotor dalam perebutan properti pinggir laut dengan tujuan untuk menguasainya dan menjualnya kepada Vincent Roth, seorang pengusaha kaya raya yang berniat mendirikan kawasan real estate. Berpindah ke Han, kini dia telah tiba di Amerika yang berniat menyewa taksi. Namun karena sang supir tidak mau dan malah menyinggungnya, membuat Han akhirnya mencuri mobilnya. Kebetulan ketika itu seorang wanita bernama Trish masuk ke dalam taksi karena mencoba menghindari dari kawalan anak buah ayahnya, yaitu Isaac. Awalnya Han sempat menolak, namun karena mengetahui bahwa Trish membutuhkan pertolongan, akhirnya Han mengantarnya. Hingga di perjalanan, karena buruknya mengemudi Han dan tidak tahu cara menyalakan argo, membuat Trish mengetahui bahwa Han telah mencuri taksi. Namun Trish tidak berniat melaporkannya dan tetap membayarnya, walaupun pada akhirnya bayaran itu tetap ditolak oleh Han. Setelah selesai mengantar Trish, Han kemudian mendatangi sebuah kamar apartemen yang merupakan kamar dari Po. Dan ternyata Po merupakan adik kandung dari Han. Bahkan sebelumnya, Han adalah seorang anggota polisi yang belum jelas mengapa dirinya dipenjara. Dan maksud kedatangannya ke Amerika adalah untuk mencari tahu dan membalas dendam pada pembunuhan adiknya. Han kemudian mencari petunjuk di sana dan memeriksa log panggilan terakhir yang justru menyambung ke sebuah toko.
Dan ketika Han mendatangi toko itu, dirinya melihat Tris di sana yang ternyata adalah pemiliknya. Han kemudian mengikutinya sampai tiba di rumah Tris. Di sana Tris kaget dengan kehadiran Han, namun dirinya kemudian menjelaskan bahwa maksudnya mengikutinya adalah karena nomor terakhir yang dihubungi adiknya sebelum tewas adalah toko kepunyaan Tris. Tris sebetulnya tidak mengetahui tentang Po, namun dirinya seketika ingat bahwa kakaknya Colin pernah meminjam telepon tokonya karena ikut membantu bisnis ayahnya. Belum sempat pembicaraan selesai, tiba-tiba anak buah Ishak datang dan Tris langsung menyuruh Han untuk melarikan diri melalui pintu belakang. Di sini Han tidak peduli dan malah keluar melalui pintu depan dengan berpura-pura sebagai kurir makanan. Dan karena gelagat yang mencurigakan, anak buah Ishak akhirnya menghadang Han dan terjadilah perkelahian. Namun karena kehebatan bela diri Han, mereka semua dengan mudah dapat dikalahkan dan kembali mencuri mobil yang membuat Tris kagum kepada Han. Kini tibalah saatnya pemakaman Po yang dihadiri oleh semua keluarga Cina. Han juga ternyata hadir di sana yang terlihat sangat bersedih atas kematian adik kesayangannya. Setelah itu dia datang menemui ayahnya untuk bertanya tentang pembunuh Po yang saat ini masih diperiksa oleh kepolisian. Di sini juga akhirnya terungkap bahwa alasan Han dipenjara adalah karena membiarkan kejahatan ayahnya yang membuatnya akhirnya dipecat kemudian dipenjara. Setelah itu, Han juga menemui Kai dengan pertanyaan yang sama, namun hanya mendapat penjelasan bahwa Po terlibat perkelahian dengan orang kulit hitam, yang saat ini terlibat bisnis dan sama-sama mengincar wilayah kekuasaan. Han kemudian kembali menemui Tris di sebuah taman untuk menanyakan tentang kakak Tris. Namun di tengah pembicaraan mereka, Meg melihat jika Tris didekati pria Cina yang membuatnya langsung menghampiri Han untuk mengajaknya bermain football. Tentunya Meg mengajak Han bermain hanya semata-mata untuk membalas perlakuan Han karena telah menghajar semua teman-temannya. Awalnya Han mengalami kesulitan karena semua pemain bekerja sama untuk mengerjainya. Namun ketika Han mulai serius, dia menguasai permainan sambil menghajar siapapun yang berniat menghalanginya. Hingga aksi Han itu mendapat pujian dan membuat Tris semakin kagum padanya. Malam harinya di kediaman Colin, hal tidak terduga justru terjadi karena dirinya yang sedang bersenang-senang bersama kekasihnya tiba-tiba kedatangan tamu dan akhirnya dihabisi. Keesokan harinya, jasad Colin yang terbunuh akhirnya ditemukan yang membuat Tris tidak bisa membendung kesedihannya. Bahkan di sana Tris menyalahkan ayahnya karena bisnis kotornya mengakibatkan kakaknya terbunuh. Ishak yang ketika itu bersedih dan tidak bisa berkata apa-apa, kemudian menyuruh tangan kanannya Meg untuk menyelesaikan masalah dan menyuruhnya untuk mencari pembunuhnya. Berpindah ke Han, dia kemudian dibuat heran setelah mengetahui bahwa kamar Po kini berantakan, yang menandakan bahwa seseorang berusaha mencari sesuatu di sana. Dan ketika Han menyelidiki, dia tidak sengaja menemukan kunci mobil adiknya di atas meja, yang kemudian menuntunnya ke dalam sebuah basement. Dan setelah mobilnya ditemukan, Han menemukan sebuah tongkat di sana, yang di dalamnya disembunyikan secari kertas bertuliskan beberapa alamat. Setelah itu, Han kembali ke kamar dan menemukan Tris yang sedang melamun di sana akibat kematian kakaknya.
Mereka berdua yang merasa bahwa kematian Poe dan Colin saling berhubungan, kemudian mendatangi salah satu alamat yang tertera di kertas, yang merupakan sebuah bengkel di pinggir laut. Namun ketika mereka menyelidiki, ternyata orang-orang di sana sudah terbunuh semuanya, dan pembunuhnya itu terlihat baru saja terjadi. Han lalu mendengar suara kendaraan dan bergegas keluar, kemudian melihat dua orang pengendara motor yang merupakan para pembunuhnya. Para pembunuhnya yang kebetulan melihat, kemudian mengejar Han dan Tris. Kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi, hingga Han berhasil menghentikannya. Dan ketika Han berhasil menjudutkannya, dia dibuat terkejut karena pembunuh itu merupakan wanita Cina. Saat itu Han tidak sanggup memukul wanita yang akhirnya dibantu oleh Tris. Namun belum sempat mendapatkan informasi darinya, wanita tersebut akhirnya tewas terbunuh oleh Tris. Karena kejanggalan itu, Han kemudian menemui ayahnya untuk mengutarakan kecurigaannya bahwa pembunuhan itu direncanakan oleh ayahnya. Namun ayahnya menepis kecurigaan Han itu dengan mengatakan bahwa kelompok Ishak berusaha mengadu domba dengan menyewa orang Cina. Adegan berpindah kepada Meg. Meg ini datang dan mengancam seseorang nelayan di pinggir pantai untuk menyepakati penjualan tanahnya, tentunya dengan kekerasan. Di sisi lain, ternyata pihak Chu juga melakukan hal yang sama dengan menuntut Sky untuk mendapatkan juga lahan yang lain. Bahkan Chu melakukan dengan cara yang lebih kejam hingga tega menyekap beberapa pembisnis untuk menyerahkan lahannya, sekalipun mereka sama-sama warga Cina. Dan untuk pemilik yang tidak sepakat, tentunya akan langsung dihabisi. Beberapa hari kemudian, Han mendatangi Tris kembali untuk pergi ke alamat terakhir yang belum dimiliki atau dihancurkan. Dan tempat itu adalah klub malam yang didatangi Poe di awal film. Di sana Han dan Tris berdansa mengikuti alunan lagu. Namun ketika sedang menikmatinya, Silk, si pemilik klub, datang menemui Tris untuk menjelaskan bahwa ayahnya dan Meg mengambil properti secara paksa di setiap daerah pesisir. Belum sempat pembicaraan itu selesai, Meg muncul dan mengancam setiap orang di sana, tidak terkecuali dengan Tris, bahkan sampai membunuh Silk. Ternyata Meg dan anak buahnya selama ini telah mengkhianati Ishak untuk mengambil semua bisnisnya. Dengan tidak tinggal diam, Han yang ketika itu ditawan kemudian berusaha melawan balik mereka semua. Hingga pada akhirnya, si Gempal yang merupakan tangan kanan Meg berhasil dikalahkan. Kini transaksi penjualan kawasan akhirnya dilakukan dengan Ketua Chu yang menerima pembayaran dari lahan yang diambilnya secara paksa, begitu pula dengan Ishak yang juga menerima pembayaran untuk lahan yang berhasil dikuasainya. Namun di situasi ini, Ishak justru membatalkan kesepakatan dan memutuskan untuk hidup tenang karena menurutnya jika kesepakatan ini diteruskan hanya akan menambah korban lebih banyak. Akibat keputusan Ishak itu, Meg akhirnya membongkar pengkhianatannya. Bahkan selama ini dia bekerja sama dengan pihak Chu untuk menghabisi siapapun yang mengganggu kesepakatan. Bahkan tidak hanya Tris yang kini dijadikan alat ancaman. Ternyata kematian Colin pun dilakukan oleh Meg. Mendengar hal itu, Ishak menjadi emosi dan kemudian menyerang Meg, hingga Meg akhirnya melepaskan tembakan. Situasi di sana menjadi tak terkendali akibat perebutan akte tanah. Vincent yang berhasil melarikan diri sembari membawa akte tanah kemudian dikejar oleh Meg hingga sesaat sebelum Vincent luput dari jangkauan. Meg menembak hingga akte tanah yang jadi incarannya jatuh dan berhasil dimiliki oleh Meg.
Han tiba-tiba saja muncul di sana untuk menghadang Meg. Awalnya Han pikir pembunuh Po adalah Meg, namun ternyata dibantah yang sebetulnya pembunuh Po adalah pihak dari Chu. Karena kelengahan Han, Meg berhasil menyudutkannya. Namun siapa sangka, tembakan terlepas dari belakang yang ternyata dilakukan oleh Tris hingga Meg berhasil dihabisi. Setelah itu, Han dan Tris kembali ke dalam menemui Ishak, yang ternyata Ishak berhasil selamat. Namun Han menyuruh Tris untuk tetap di sana, sedangkan dirinya akan pergi menemui ayahnya. Han yang saat ini telah mengetahui semuanya, akhirnya datang ke rumah ayahnya untuk membalas dendam atas kematian adiknya yang sebetulnya dihabisi oleh Kai karena telah mengganggu rencana mereka. Akhirnya dengan penuh emosi, Han bertarung dengan Kai yang sama-sama memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Perkelahian brutal antara Han dan Kai berlangsung cukup lama, hingga pertarungan berakhir dengan Han yang membunuh Kai dengan cara menendang di kepala dan menghancurkan tulang punggungnya. Setelah kematian Kai, Han kemudian datang menemui ayahnya untuk mengungkapkan kekecewaannya karena hanya demi bisnis ia tega membunuh anaknya sendiri. Namun Han tidak akan membunuh ayahnya karena menurutnya jika polisi tidak berhasil menangkap, maka keluarga Cina lain yang akan melakukannya dan tidak ada lagi yang rela dipenjara untuknya. Mendengar perkataan Han itu, ayahnya seketika mengambil senjata dan akhirnya bunuh diri. Di akhir film, setelah semuanya selesai, polisi kemudian datang bersama Tris, karena sekarang yang dimiliki oleh Han hanyalah Tris seorang. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.